kalau misalnya one on one, kalau one on one itu keluar semua. Bahkan kalau kalau posisi temif saya itu enggak lewat telepon. Kalau udah kayak begitu wajib kita bertemu. Bahkan pernah sih ya ada beberapa mitra yang punya masalah, saya datengin sampai saya nginep Pak Kasbianto. Jadi dari situ terurai semuanya, keluar semua unek-uneknya, apa impiannya, golnya apa, terus kenapa selama ini nggak mau tuh apa, masalahnya di mana. Sampai sedekat itu, yes, benar, sampai sedekat itu. Jadi kalau misalnya one on one itu, dari A sampai Z-nya udah dirinci ya Pak Kasbianto. Kenapa dia cuek, kenapa kita suruh belajar nggak mau, kenapa apa seolah-olah tidak guyup gitu dengan tim kita yang lainnya. Nah, itu tidak bisa terjabarkan kalau kita berbarengan. Bisa jadi ada sesuatu masalah yang notabene-nya kita tidak paham sehingga butuh yang namanya pendekatan lebih dalam dan itu me time-nya harus berdua. Ya, itu awalnya. Nanti setelah ada benang merah yang bisa kita tangkap sebagai leader, baru ini jangan buru-buru ditinggal. Interpersonal itu kan sampai kita paham. Nah, lanjut di follow up, lanjut dibina sampai benar-benar dapat gitu ya. Itu aja Pak Kasbianto sih sebenarnya. Jadi cari tahu apa permasalahan intinya dan berikan me time sehingga semua permasalahannya bisa keluar dan kita sebagai leader sampai paham. Karena selama ini kan gini, kita bertemu mitra rata-rata itu di seminar. Seminar kita udah sibuk masing-masing sama tamu masing-masing. Belum lagi kan kita harus menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri, apa yang disampaikan oleh founder, co-founder gitu ya. Jadi teman-teman untuk me time ke setiap mitra itu kurang, maka nggak bisa kalau di situ waktunya. Maka ambil jadwal, apalagi orang-orang yang menurut Pak Kasbianto itu butuh apa namanya lebih dekati, ambil waktu dan berikan waktu lebih luang untuk kita paham yang dia mau apa dan lebih dapetin lagi chemistry-nya. Itu aja Pak Kasbianto. Nah, jawaban Baik, luar itu biasa sih ya Pak Kas. Karena Pak Kasbianto itu tentunya mewakili pertanyaan dari mitra-mitra yang lain. Sudah jelas ya Pak Kasbianto Ya, ya ya, jawabannya sudah Bu Haji, interpersonal. terima kasih. jelas ya interpersonal. Jadi harus ada waktu khusus gitu ya. Kalau di Ya sekolah nanti, BP ya, secara khusus gitu. ya Jadi nanti tak bawain palu Bu Haji, tak samperin bawain palu satu pokoknya. palu yang enak dimakan ya. Ya, nanti palu gedang pisang goreng maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Sambil ngopi bareng, diajak ngobrol bareng, Aduh, sehingga ketemu apa siap, 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 sebenarnya. siap, siap. Itu butuh perhatian itu Pak berarti. Pengen Iya, betul. dideketin nama Pak Kasbianto itu ya. Baik Bapak Ibu, itu pertanyaan yang luar biasa mewakili pertanyaan mitra-mitra yang lain tentunya. Dan jawabannya juga sangat luar biasa dari Ibu Miftahul Jana. Baik, urutan yang kedua, kami persilahkan siapa belum ada yang angkat tangan, silahkan yang secara langsung dahulu yang mau bertanya sebelum kita melihat di chat kayaknya juga belum ada. Ayo SLI 2, ayo anak buahnya Ibu Srining Rahayu. Ayo siapa yang mau bertanya Bu Srining? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Pak Sunarto-nya. Siap. Ya, silakan Mohon Pak izin, Sunarto. Bun. Dari jauh Izin. dan jauh di sana. Kami persilahkan untuk bertanya kepada siapa? Kami persilahkan. Bertanya kepada Bu Miftah. Saya Widih. ingin Ah, tanya. Saya kan pengen pinter ini di SLI. wis, kita. Tapi Ya. saya udah tua. Tapi keinginan kan, walaupun mau tua muda namanya mau sekolah kan pengen pinter, Bu. Iya, iya. Nah, kok saya udah berapa kali ini? Kok pikiran saya bebel amat sih? Gimana sih caranya ini biar saya itu plong pikiran saya ke masalah sekolah ini, Bun. Itu aja. Apa Ya, tuh? ya, Pertanyaan saya itu saja. Bagaimana ya. caranya biar saya itu cepat pintarnya itu loh di SLI itu. Itu aja, Ya. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili yang lain juga barangkali Pak Sunarto ya.
Biasanya Ya, siap. pengen pinter, Bu, tapi kadang udah tua, katanya kok bebel gak pinter-pinter. Gimana caranya? Bu Miftahul lagi laris manis. Yang kedua mintanya Bu Miftahul lagi. Kami persilakan Bu Miftahul Jana. Baik, luar biasa ini Pak Sunarto. Udah tua, terus kok ngerasa susah banget sih ini ilmu masuk gitu ya. Baik, sekarang Miftah tanya balik. Apakah menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim? Coba Pak Sunarto jawab. Wajib. 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 Wajib lah. Wajib. Betul. Ketika diwajibkan sesuatu terhadap seseorang oleh Allah, maka kita juga dalam artian begini, mewajibkan diri kita menuntut ilmu karena Allah. Itu dulu, luruskan niatnya. Betul. Karena benar Bapak Ibu, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan kalau Bapak Ibu melangkah, taruhlah ya SLI ya, itu sama dengan pahalanya dengan 1000 sholat sunnah. Pahalanya. Coba. Bapak sholat duha 4 rakaat atau 8 rakaat udah ngap-ngapan nggak? Saya sholat duha baru 2 rakaat aja. 2 rakaat yang penting dawam. Itu juga udah rada-rada harudang. Tapi kalau Bapak nuntut ilmu, berjalan lillahi ta'ala ke SLI, niatkan Pak, itu sama dengan 1000, pahalanya sama dengan 1000 Sholat sunnah. rakaat sholat sunnah. Itu dulu satu. Yang kedua, setiap bisnis itu pasti ada ilmunya kan. Maka kalau misalnya kita merasa berat nuntut ilmunya, Bapak di lapangan mau ngapain? Sedangkan di luar sana kita akan ketemu berbagai macam karakter orang. Bukan orang itu yang wajib kita yakinkan loh. Kita loh yang wajib meyakinkan diri kita bahwa it's true. Ini adalah perjalanan untuk kita sukses. Ada hope di situ, ada trust di situ, ada fight di situ. Jadi untuk membekali diri kita nih, kita mau men-share sesuatu di PTBS itu kan ilmunya banyak. Ada segmentasi pertanian, peternakan, herbal. Coba Bapak bayangkan, kita nggak punya ilmu, ketemu petani. Dia nanya, Pak saya punya 1000 pohon kelapa sawit. Bagaimana biar hasilnya maksimal menggunakan pupuk PTBS? Bapak bisa menjawab apa kalau Bapak tidak punya ilmunya? Ya, balik lagi ke Pak Sunarto. Bahwa Pak Haji Masturi, Abi Haji Masturi, dan Umi Haji Elis menuntut kita untuk mau belajar bukan buat beliau, tapi buat diri kita sendiri balik lagi. Sekarang Bapak belajar lagi herbal. Ada orang yang terbantu. Senang nggak? Sampai orang itu akhirnya dinyatakan tidak perlu berobat lagi ke dokter. Itu perlu ilmu juga. Masa iya kita salah mendosiskan? Kan nggak bisa kayak begitu. Maka sebenarnya niatkan dalam diri satu lillahi ta'ala tadi. Karena menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, bisnis ini luar biasa Pak. Tetapi kita nggak boleh asal-asalan di dalam menjalankannya. Maka ada rambu-rambu. Salah satunya adalah yaitu tadi. Terus kita dibina untuk menjadi leader hebat. Leader hebat ini bukan hanya pinter closingan, tetapi bagaimana orang yang masuk di PTBS punya impian bisa kita create juga menjadi leader hebat yang punya akhlakul karimah. Itu. Nah, membentuk akhlakul karimah itu tidak main-main, Pak. Pakai hati, pakai perasaan, pakai pikiran. Karena apa? Yang diurus manusia, bukan barang. Kalau saya gampang aja bikin barang di Tanah Abang 10 kodi, jadi 10 kodi aksesorisnya apa saya desain. Gampang. Ngurus barang. Bikin 10 kodi, jadi 10 kodi. Ya kan? Tapi kalau manusia, kita bilang A, dia bisa jadi Z. Jadi, perlu yang namanya ilmu untuk apa? Memanusiakan manusia tadi. Yang kita create adalah seorang manusia, seorang leader yang akan kita create menjadi leader hebat, yang akan menjadi punya banyak manfaat untuk umat. Maka nggak main-main. Perlu apa? Perlu ilmu. Orang ngurusin barang di Tanah Abang aja butuh ilmu untuk manajemen produknya. Bagaimana ini kita mau meng-create leader? Ya kan? Sehingga butuh yang namanya ilmu dari A sampai Z. Coba bayangkan Bapak. Misal, kita punya tim.
Kita mau jadikan tim, taruhlah kita gini, Bapak digolkan di SLI supaya apa? Satu, kalau SC20 kan targetnya untuk mampu apa? Selling, menjual kan? Recruiting, merekrut. Nanti naik lagi ke SC150, sudah ada building team. Kalau kita mau membina tim, tidak ada ilmunya, ini repot Pak. Yang diurusnya manusia. Targetnya adalah bukan hanya penjualan produk, tetapi bagaimana seorang leader nantinya punya akhlakul karimah. Leader hebat yang beradab. Nah, maka dari sinilah perlu yang namanya keikhlasan untuk menuntut ilmu. Ya, karena apa? Mendidik, kalau ngajarin Pak, kalau ngajar, itu lebih mudah daripada mendidik, serius. Ngajar apa? Mentransfer ilmu yang ada di buku, kita kasih tahu. Gini, ini buku nih ilmunya. Kita kasih tahu mentransfer. Itu transfer ilmu, mengajar. Orangnya sudah paham, udah. Tapi kalau mendidik, Pak, ini luar biasa, pakai hati. Nah, maka kalau misalnya Pak Sunarto merasa saya sudah tua, nggak ada istilah sudah tua, karena Tapi menuntut ilmu itu, gini Bu, maaf saya potong sedikit. ya Kan silakan. pertanyaan saya, bagaimana caranya saya biar cepat pinter sekolah itu? Iya, satu, butuh keikhlasan. Bapak mau cepat pinter kan? Bapak mau Iya, cepat, kayak gini, kalau mau cepat pinter kan berarti kita samina wato. Nah, guru bilang ayo belajar. Setiap hari Kamis 2 minggu sekali masuk SLI. Nah berarti Bapak niatkan lillahi ta'ala. Karena buat Allah mudah Pak. Mau ngasih Bapak cepat pinter itu ilmu-ilmu di SLI. Buat Allah itu mudah banget. Yang penting apa? Satu, niatnya. Luruskan niatnya. Yang kedua ikhlas dulu. Ya. Siap, Yang ketiga ya udah samina wa ta'na. Dosen bilang apa lakukan. Nah sekarang kalau udah gini. Kalau ikhlas perasaan Iya. udah ikhlas banget masuk SSW. Nah, sekarang lakukan yang di-share oleh dosen misalnya gini. List daftar nama 300. Bapak tipe orang yang entar-entar apa langsung melakukan saya tanya? Entar. Nah, kita evaluasi dulu ya. Bapak tipe yang entar-entar apa langsung melakukan? Kalau udah entar-entar, itu berarti kita evaluasi. Bukan di dosennya berarti, tetapi di diri kitanya. Oke, ya kita sambil evaluasi. Lanjut. Setelah tahu, Bapak langsung aplikasi nggak di lapangan? Misalkan gini, oke, mulai mengundang lewat telepon atau janji temu. Ya, bisa. FADT kan harus ya. Nah, kalau misalnya kebanyakan entar-entar, berarti evaluasinya ada di Bapak. Gitu. Jadi, sehebat apapun dosen menyampaikan, kalau sampai di diri kitanya mandek, ya mohon maaf. Karena kan di sininya memang harus learn, polanya itu harus learn, Bapak belajar, lakukan, lanjut nanti teach, Bapak akan punya tim, menyampaikan lagi, sampaikan. Jadi kalau learn, terus do, terus teach, lanjut polanya begitu diasah terus, insya Allah akan dapat Pak. Amin. Makasih Bun. Ya, paham. Ya, itu aja poinnya. Ya, jadi jangan banyak entar-entarnya. Pokoknya kalau pulang langsung dilakukan. Siap, kalau misalnya desain, ya langsung didesain. Kalau misalnya kontak, langsung kontak. Janji temu ya langsung janji temu gitu. Oke, learn, do, teach. Oke, siap lakukan ya Pak. Makasih Bun, siap lakukan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Sunarto. Pak Sunarto sudah ketemu ya jawabannya ya Pak ya. Dan ya, siap Bun. dilakukan. Ya, insya Allah luruskan niatnya. Jangan pengen cepet-cepet pinter. Harus ada proses ya Pak ya. Harus ada proses. Artinya bersabar tapi tetap berproses sehingga sampai apa yang diinginkan itu ketemu. Alhamdulillah udah pertanyaan kedua. Luar biasa ternyata ini pertanyaan dari mitra-mitra kita. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Ayo siapa belum ada di chat, belum ada yang mau langsung dari SLI 3. Ayo silakan yang mewakili. Atau yang lain pun juga boleh karena di sini belum ada yang angkat tangan untuk bertanya. Kami persilahkan. Sekarang sudah 76 pesertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bu Yuk, Desmiati. ya, Ya, ya silakan Bu. Kak Angga ini. Kakak Assalamualaikum, makasih dipersilakan. Bu Moderator. Ya, Eh, silakan Bu Des. Pengen bertanya Bu, selama Ya, ini kan kita udah berusaha nih untuk cara eh, calon-calon mitra itu udah kita teleponin, udah kita ajak seminar, udah kita ajak bertemu, tapi tetap aja ada kendalanya. Di mana salahnya kita itu Bu? Saya kepengen nanya sama Bu Miftah juga dah. nggak ke yang lain Bu, Bu Miftah. Oh, Bu Miftah. Ada Bu Lia, ada Ibu Umi Kalsum. Ya Umi Kalsum juga nggak apa-apa Bu. Oh iya, ke Bu Umi Nanya Kalsum ya, biar yang bertiga istirahat aja ya, dah. gantian ya. Ya, Oke, jadi ya Umi Kalsum pertanyaannya juga nggak apa-apa Bu. sudah melakukan ya Bu ya, sudah Nah, ini. melakukan mengajak seminar, sudah melakukan Ah, mengundang, sudah tapi ada kendala, di mana salahnya gitu ya. Hmm. ya, Oke, terima kasih Bu Desmiati. Saya tanyakan ya ke Bu sama-sama Bu moderator Des. ya. Ustazah Umi Kalsum Minangsi MA. Kami persilahkan menjawab pertanyaan dari Ibu Desmiati. Ya. Baik, terima kasih Ibu Hajah Triwinarni. Ini keren banget Ibu Desmiati. Selama Ya. ini Ya, sudah berusaha, ya. ya, Summit sudah kita telepon, kita ajak seminar, kita ajak bertemu, tapi tetap ada kendala, ya. ya, Memang itulah pekerjaan kita. Pekerjaan kita di PTBS itu hanya itu. Ya, kita bikin daftar nama, kita telepon, kita buat janji temu, kita bertemu, ya, bisa diajak ke seminar, bisa diajak ke home sharing, atau kita presentasi ditemani oleh leader kita, tergantung FAST-nya, kalau tinggi ditemani sama leader, kalau misalnya rendah, kita sendiri presentasi belajar. Jadi, kalau meminjam kata Pak Slamet Asmadi, harus gila. Gila itu gali ilmu langsung action. Ya, masih ingat yang kemarin ya kata Pak Slamet Asmadi. Harus gila, gali ilmu langsung action. Memang itu adalah rutinitas kita sebagai reseller. Ketika ada kendala, nah disitulah perlunya kita masuk ke SLI. Ini dosen-dosen kita pinter-pinter banget, keren-keren banget. Bangga ya sama SLI, bangga sama SSW sudah punya kampus. Belajar, nanti kita tanya sama dosen kita. Saya ketemu kendala, ada yang bilang ya begini-begini, kendalanya gimana. Nanti ada materinya itu di SLI. Ya, bagaimana cara kita mengatasi penolakan-penolakan, tapi jangan berhenti. Langkah selanjutnya harus istiqomah, harus konsisten. Ya, terus menjalin komunikasi yang baik dengan calon mitra kita yang belum mau bergabung. Terus dijalin terus. Ya, terus komunikasi yang baik sambil kita terus lagi telepon lagi nomor daftar nama yang sudah kita bikin. Misalnya sudah bikin 300 daftar nama. 10 orang kita telepon. 10 orang camit itu sudah kita bertemu. Ya, sudah kita ajak ke seminar, tetapi masih ada kendala, ya, masih ada hambatan misalnya. Atau bisa jadi mereka bertahap, daftarnya ada yang mencicil, nggak apa-apa, itu dilaporkan juga, ya. Ada yang baru RS, kemudian belanja baru 250.000, naik lagi belanja 500 terus. Nah, tapi ada yang masih ragu-ragu misalnya, nggak apa-apa. Ya, memang itu prosesnya. Kita butuh kuantitas yang banyak. Kita butuh kuantitas yang banyak. Untuk mendapatkan mitra yang berkualitas, kita butuh kuantitas. Perbanyak itu sudah ada hukum angkanya. Ya, jadi kita rekrut terus ya. 10 hari ini 10 lama-lama dari 300 orang itu yang sudah kita hubungin, mungkin yang baru bergabung mungkin baru misalnya 30 orang. Ya, nanti dari 30 orang itu hanya 3 orang yang rajin ke seminar, nggak apa-apa. Begitu kita dapat pers ya Bu, dari 300 orang nih, 300 orang yang kita sudah telepon. Ada 30 orang yang join. Dari 30 orang yang join hanya ada 3 yang berkualitas rajin ke seminar. Baik online maupun offline, ikut SLI. Nah, dari 3 orang ini kita gali.
ke kedalamannya. Ayo ibu rekrut lagi. Kayak kemarin Pak Adan Haris bilang, ayo rekrut satu, ini cara yang paling males. Sebulan satu, sebulan satu, sebulan satu. Setiap kita sebulan satu rekrut, maka nanti di bulan kesekian belas sudah sampai ke championnya. Itu sudah ada perhitungannya. Jadi memang itu siklus. Jadi jangan berhenti ketika kita menemui hambatan. Umi Kalsum, saya udah telepon ini 300 orang, yang daftar cuma 30, yang rajin ke seminar, yang ikut ke seminar cuma 3, itu nggak apa-apa. Yang 3 itu dibina. Jadi kita fokus kepada mitra yang serius. Jangan kita fokus kepada mitra yang balelok tadi, yang nggak mau. Tapi bukan kita putus komunikasi, enggak. Tetap dijalin komunikasi, tetap say hello, tapi jangan sampai kita lupa gara-gara yang banyak ini dia tidak ikut, ya kita jadi lupa nih sama yang 3 orang ini. Ada 3 orang yang rajin seminar, ya, yang rajin rajin banget hadir di Zoom ini, malah nggak dipedulikan. Nah itu, ya pasti ada, ya, karena kita, kata Umi Elis, ya, dari sekian, ya, 100 orang kita hanya diminta 10 orang aja yang oke. Ya, cari yang 90 orang yang menolak. Begitu ada yang menolak, yes, alhamdulillah ibu adalah orang yang pertama yang menolak saya. Dapat 1 aja, dibikin turusnya. Begitu. Jadi Umi Kalsum sendiri sudah 4 tahun di sini, ibu. Itu sudah merasakan apa yang ibu sampaikan, ya. Sudah diundang ke Camit, bahkan sudah diantar jemput. Ibu mungkin pernah tahu yang ada di sini tim semua. Umi pernah punya tim yang ada di Legoso. Yang di Legoso, bayangin Bu Miftah, yang tahu nih Bu Miftah, ya, diantar jemput dari Bambu Apus Jakarta Timur, jemput ke Legoso, bawa ke seminar di Cilangkap dibawa, seminar di Bekasi dibawa. Sekarang grup itu hilang seperti ditelan bumi, Bu. Ya, begitu Bu Desmita. Tapi apakah Umi Kalsum berhenti? Oh tidak, Bu. Tapi apakah Umi Kalsum memutuskan tali silaturahmi kepada mereka? Oh tidak, Bu. Tetap WA-in. Ayo, assalamualaikum Bu Trisulami, apa kabar Bu? Nggak dijawab, Bu. Nggak apa-apa. Kirim lagi link. Masih ada di grup WA masih ada. Nggak nyaut di WA, nggak nyaut. Oh nggak apa-apa. Ya. Tapi terus jalin komunikasi. Tidak putus begitu aja. Dan rekrut lagi, darah baru lagi, rekrut lagi. Nah itu, jadi memang itu, ya, apalagi kalau dengan Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Hajar Ratnasari, dari 20.000 timnya yang aktif itu ya kita, Bu. Jadi kalau yang dari 20.000 aja yang aktif kurang lebih 200 orang yang benar-benar aktif, lalu bagaimana kita yang rekrutnya baru saeutik, ya, jadi wajar aja. Jadi Ibu Desmiati, terus lakukan sampai ibu ketemu. Kita hanya butuh jenderal 2, Bu. Jenderal 1 di kanan, jenderal 1 di kiri, selesai, Bu. Ibu, ya, saya sampaikan kenapa kita harus membela, ya, yang namanya PTBS ini layak untuk diperjuangkan. Ada 3 jenis bisnis, Bu. Yang pertama, bisnis yang high risk, high return. Resikonya tinggi dan tapi baliknya besar. Misalnya kita bikin hotel, itu kan modalnya gede. Ya miliaran, bahkan mungkin triliunan. Tapi nanti kalau sukses, berhasil, baliknya gede. Tapi resikonya, modalnya juga gede. Kalau bangkrut juga resiko. Itu namanya usaha yang high risk, high return. Yang kedua, ada jenis bisnis yang low risk, low return. Rendah resikonya, kecil modalnya, tapi baliknya juga kecil. Ya, profitnya kecil. Misalnya, maaf nih, jualan apa ya? Jualan cilok misalnya, maaf tanpa bermaksud mengecilkan ya. Atau jualan bakwan, jualan apa yang modalnya kecil. Cukup 500.000 udah bisa tuh dagang kita. Pagi-pagi dagang nasi uduk, dagang bakwan. Memang low risk. Modalnya kecil, resiko kecil, tapi profitnya juga kecil. Nah, kenapa kita harus memperjuangkan PTBS? Karena PTBS itu masuk ke kriteria bisnis yang ketiga, Bu. No risk, tapi high return. Bisnis PTBS ini nggak ada resikonya. Tidak ada resikonya, tapi returnnya high. Baliknya besar, profitnya besar. Apa resiko gabung di PTBS? Nggak ada. Formulir 100.000. Belanja paling kecil 2.750.000. Kita dapat produk 16 PV.
senilai 4 juta dan profitnya banyak banget. Ya sampai paling kecil itu 3,67 miliar. Jadi kan itu dulu why? Kenapa kita harus memperjuangkan bisnis si PTBS ini? Bu, saya baru pulang dari kampus, Bu, ini. Ya. Tadi saya dipanggil, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan di kampus UIN. Itu dosen-dosen depan mata saya mengeluh, Bu. Ini pekerjaan kita banyak banget. Sampai ada yang ngomong, ini dosen, kerjanya sedos, gajinya sesen. Itu saya dengar sendiri loh, Bu. Dosen, kerjaannya satu dos, maksudnya banyak, gajinya sesen. Itu udah mulai mengeluh, kerjaannya banyak banget. Disitulah saya langsung berpikir, Bu, oh ini bisnis sudah berada di tempat yang tepat nih saya. Berarti saya harus perjuangkan. Ya begitu ada produk, udah saya tembak aja tuh, ada ustazah ya, Aja Nunung. Woi, beli nih kolagen, lu pengen cakep nggak? Pengen, udah bayarin. Gitu langsung aja tembak. Mau transfer, ada uang cash, udah uang cash aja. Jadi garang, Bu, saya langsung gara-gara ada yang ngomong kayak gitu, Bu Miftah. Wah bener nih, berarti saya udah berada di tepat. Kalau kita udah merasa kita berada di tempat yang tepat, ada halangan sedikit, Bu. Rekrut, dia udah datang ke seminar, masih nggak mau. Ibu harus lebih semangat lagi. Bodoh amat. Rekrut lagi, ajak lagi. Nggak mau, bodoh amat. Terus lakukan, Bu. Saya hari ini dapat ilmu banyak hari ini. Saya sampai dipanggil ke kampus UIN untuk menyelesaikan tugas yang harus saya selesaikan. Depan mata saya sendiri tuh. Teman-teman saya pada kusut-kusut mukanya karena ada tugas yang luar biasa. Berarti saya merasa saya sudah berada di bisnis yang tepat. Saya sudah mempersiapkan masa pensiun saya. Saya tetap menjadi PNS tapi saya juga kerjain bisnis ini, Bu. Sehingga nanti sebelum pensiun pun saya sudah bisa menikmati hasilnya, Bu. Jadi bisa tersenyum lebar. Jadi Bu Desmiati, ayo Ya, nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah putus asa. Istiqomah, konsisten. Ini hebat. Ibu Desmiati hebat. Kalau ibu bertanya, saya sudah berusaha, dapat kamit, ditelepon, diajak ke seminar, udah bertemu, masih nggak mau, ada hambatan, nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya, ibu melakukan. Itu udah hebat. Proses. Ya, yang bingung itu kalau nggak nanya-nanya, apa yang mau ditanyain, Bu Miftah? Karena kagak ngerjain, begitu. Itu kalau nggak ada pertanyaan, biasanya orang yang nggak mau nanya, itu bingung mau nanya apaan, karena emang kagak ngerjain. Tapi kalau dia ngerjain, pasti dia banyak nanya. Nah itu, mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu Hajatri Minarni. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Budes, sudah terjawab ya Budes ya? Wabarakatuh. ya, Nah, tetap Bu. semangat, Terima kasih, Bu. tetap Ya, berusaha, jangan putus asa. Pokoknya tetap berproses ya Budes ya. Semangat bersama-sama semangat, kita. semangat. Ya, semangat. Iya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, yang lain kami persilakan siapa yang berikutnya, yang keempat, yang mau bertanya urutan keempat. Kami persilahkan. Saya melanjutin dong pertanyaan tadi. Kenapa Oh saya nggak ya, bertanya? Karena saya menyimak silakan Pak apa Mas yang Agung. Ya, dibicarakan, saya pelajarin itu. Agung ya. Silakan Mas Agung. Oke, Oke, lanjut. Gimana saya Lagi nggak bawa jelas. mobil. Tadi Mas Agung kenapa lagi nyetir ya? Waduh, lagi di jalan. Wah, lagi di jalan. Jadi cuman dilanjutkan gitu aja Ya, Mas Agung. saya sambil nyetir sambil Oh rumah. iya iya, baik baik baik. Sambil mendengarkan ya, tapi jangan lupa di amat Jadi jalanannya. saya menyimak, Iya, mempelajari apa yang para leader bicarakan. Di sini saya mendalami dia pertanyaan itu, saya pahami gitu. ya. Hati-hati bawa Alhamdulillah. mobilnya, Jadi Pak. Hati-hati ada yang jalan. bertanya ya, hati-hati ya Pak Agung. Kami persilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Nih, Ya, jadi sambil menyetir, sambil belajar juga, mendengarkan dari leader-leader hebat yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Kami persilahkan Bapak Ibu yang lain. Ayo, silahkan. Oh, ada yang tunjuk tangan tuh. Bu, Ibu apa Bapak ini? Bu Syati Fauzia. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Oh ya, Untuk kami mitra persilahkan BES Ibu. ya, Bu Syati. ya untuk mitra BES yang baru ini, Iya. apa saja
tahapan-tahapan yang harus dipelajari atau dipahami, dimengerti. Mungkin ada semacam seminarnya atau pelatihannya gitu Bu, supaya kita nanti jadi seorang entrepreneur yang tangguh dan nggak mudah menyerah serta bisa jadi leader gitu Bu. Terima kasih. Oh ya, maaf Bu Fauzia, dari Exco berapa ya? Expo 14 Bun. Oh, Exco 14. Oh, baik-baik. Exco 14 ya, Bu Fauzia. Pertanyaannya ditujukan ke siapa, Bu Zaki Fauzia? Iya, ke Ada 3, pembicara ada malam ini Umi Bu Kalsum, siapa? ada Iya, Ibu semuanya Fauzana, boleh, ada semuanya. Bu Lia. Iya, Ada Bu semua Marliah pemateri ya? ya. Oh ya, Ya, baik. siap. Biar Bu Marliah, biar kelihatan. Bu Marliah, ada pertanyaan Ibu dari Bu Zaki Fauzia dari Exco 14. Sebagai reseller baru, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan agar reseller itu nanti menjadi entrepreneur yang sejati? Ya. Silakan Bu Jenderal Marliah dijawab pertanyaan dari Bu Zaki Fauzia. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, saya diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra ataupun leader semuanya. Terima kasih kepada Abi dan Umi yang sudah memberikan kesempatan. Tadi pertanyaannya dari Ibu Fauzia, Expo 14 ya Bu? Iya, betul. Iya, bagaimana kiat-kiatnya kita mitra baru yang baru bergabung untuk tetap konsisten dan untuk tetap sukses ya Bu Haji ya. Ya, ya, tahapannya apa yang harus dilakukan? Tahapannya apa yang harus Ya. dilakukan. Baik kepada Ibu Fauzia dan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kita sebagai mitra yang baru bergabung di PT BES ini, langkah-langkah yang harus diperhatikan. Saya pun mengalaminya pada saat baru bergabung di PT BES ini. Yang pertama adalah kita manut aja Ibu, ATM, yaitu amati, tiru, kemudian manut, plek apa yang sudah diajarkan di sistem yang ada di SSW ini. Nah, di SSW ini udah sangat luar biasa Ibu, Bapak Ibu semuanya udah sangat luar biasa. Di sini kita ada BDP, yaitu Business Development Program. Nanti hari Rabu, ya sekitar hari Rabu, insya Allah bukunya sudah jadi. Jadi sudah ada roadmap-nya, Ibu Fauziah ya. Sudah ada roadmap-nya di SSW ini, sangat canggih, udah dibuat oleh Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari, yang mana kita di sini tinggal mengikuti apa yang sudah ada di dalam roadmap itu. Jadi dari awal nanti kita akan mengikuti langkah-langkahnya, step by step-nya, bagaimana langkah kita untuk memulai dengan rajin hadir di seminar. Di sini di SSW ini ada seminar offline, kemudian ada juga yang online. Gitu. Jadi sangat luar biasa di perusahaan ini, saya juga sangat luar biasa merasa dibimbing, menjadi leader yang tangguh, yang insya Allah selalu kuat dengan cobaan-cobaan yang begitu luar biasa di PT PES ini, Bapak Ibu. Gitu. Jadi yang pertama adalah mengikuti maps-nya oleh founder dan co-founder kita yang sangat luar biasa. Gitu, Bapak Ibu. Di situ akan dijelaskan dari A sampai Z bagaimana mempunyai program 30 hari kerja gitu ya, yang seperti sudah berjalan untuk mahasiswa dan mahasiswinya. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita nanti mengikuti roadmap-nya, yang kemudian yang kedua kita jangan miss seminar. Jadi seminar itu adalah jantungnya bisnis kita. Kalau kita sudah Allah, bisnisnya pun berkurang, jadi kurang semangat. Karena di seminar itulah kita akan digodok gitu ya Ibu. Bu Fauzia, kita akan dibentuk menjadi leader-leader yang
hebat, kemudian belajar dari nol, bagaimana memahami tentang bisnisnya. Apalagi kita Bapak Ibu dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu kalau menurut saya. Seperti saya dengan latar belakang STU sebagai tukang urut. Jadi boro-boro Bapak Ibu mengerti tentang bisnis gitu ya. Tahunya ya ngurut gitu ya. Jadi dengan latar belakang yang berbeda-beda itulah subhanallah di SSW ini kita dibentuk menjadi seseorang entrepreneur sejati, barangkali seperti itu ya Bapak Ibu. Tiba-tiba kita dibentuk menjadi seorang MC yang tadinya tidak paham MC itu bagaimana, kita dididik di situ. Dibentuk keberanian kita untuk berdiri di atas panggung yang awalnya memang benar-benar gemeteran, sehingga ada keberanian untuk berbicara di depan umum. Dimulai dari kita ditugaskan apapun oleh Abi Haji Masturi dan Umi Elis, apapun itu tugas yang diberikan, kita udah harus selalu siap. Entah menjadi main floor, entah menjadi lighting, MC, kemudian meningkat jadi MP atau pemateri, begitu ya Ibu. Itu sangat luar biasa, ada step by step-nya. Jadi langkah awal untuk memulai, insya Allah nanti kita hanya mengikuti maps-nya, apa yang sudah dibikin oleh Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari. Karena kalau kita tidak mengikuti maps-nya, pasti kita akan nyasar Bapak Ibu. Gitu. Harusnya ngalor, kita ngidul gitu ya. Insya Allah kalau kita mengikuti roadmaps-nya yang sudah ditentukan, insya Allah kita sama-sama mencapai kepada Suri Ambassador dan Champion Ambassador. Seperti itu Ibu, barangkali jawabannya. Semoga bisa diterima dan dipahami. Terima kasih Bunda atas pengarahan serta jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti dan bisa mencapai ke jenjang yang tertinggi. Terima kasih. Amin. Ya, amin. Sama. Ya, jadi Bu Sausia sudah terjawab ya pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa diterapkan sehingga nanti akan menjadi entrepreneur sejati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Baik, Rabbal Alamin. Terima Bapak kasih Ibu Bunda. semua, pertanyaan ya sama-sama Bu Fausia. Kita belum ketemu, saya belum tahu Bu Fausia yang seperti apa, baru ketemunya di Zoom. Hari Rabu Insya nanti Allah besok ketemu ya ketemu Bu. Bunda. Ketemu langsung Alhamdulillah. peralihan motor dan mobil. Asik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita ketemu nanti ya Bu ya di hari Rabu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang keenam, urutan yang keenam yang mau bertanya siapa dan ditujukan kepada siapa. Yuk, sebelum saya melihat di chat, sepertinya di chat belum ada yang ini. Wah, Putri Kartina kepental katanya. Ada 92 ada yang. Kami persilakan SLI berapa yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo dipersilakan. Siapa yang ada kendala di lapangan yang harus diatasi tapi masih bingung bagaimana cara mengatasinya. Mumpung ada leader-leader hebat yang siap menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Mitra semuanya. Ayo manfaatkan kesempatan yang sangat jarang terjadi ini. Yang pertama dan ini yang kedua. Ya, silakan Bapak Ibu semua. Sebelum dipanggil namanya, ayo silakan. Sudah ada yang bertanya belum dari kelas 3? Ayo, tadi kayaknya kelas 3. Pak Sunarto kelasnya Ibu bukan? Tapi dia bertanyanya di grup kelas sih. Oh Apa ya, saya mewakilinya? ya. Pertanyaan mereka, Iya, dari pertanyaan dari kan ini mereka kan latihan iklan tuh di online. ya, Nah, ya, rata-rata ada yang WA, tapi ditanyain alamat nggak mau. Nggak mau di mana. Ada yang main-main. Dia mau belajar sama yang udah berhasil beriklan di online, terus sudah bisa janjian, apa apalagi mau diajak seminar. Itu gimana tuh tips-tipsnya? Jadi
kita kemarin itu belajar iklan. Kalau Pak Marioto sama saya kan udah kedua kali belajarnya. Kalau yang lain-lain kan masih baru. Nah, umumnya ya begitu. Ya, mungkin di antara kita yang di 92 orang ini mungkin ada yang berhasil gitu, beriklan online, bisa ngajak ke seminar. Nah, itu trik-trik dia gimana? Ya, terima kasih. Ya, Selamat berbagi. iya, iya. Nah, Iya, mudah-mudahan Ibu jadi pengen kelas 3 jawaban ini dari jadi siapa, Bu pada Dokter? paham. Ya, Bu Dokter pengen jawaban dari siapa? Dari 3 leader yang menjawab. yang pengalaman mungkin siapa? Oh, Bu yang Kalsum yang pengalaman. pengalaman, apa Bu Ya, Miftah atau Bu Lia ya, waktu kita dulu belajar sama Pak Nova sama AA ya. itu bagaimana? Atau udah mencoba berkali-kali mungkin? Silakan berbagi. Makasih. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ya. Nah, ibu-ibu leader yang bahagia, ini ada pertanyaan dari SLI-nya Bu Dokter Arma yang langsung dibacakan. Bagaimana tip-tipnya kalau untuk membuat iklan online yang sampai berhasil ya? Diajak seminar mau, kemudian bahkan ngikutin apa yang diarahkan oleh yang membuat iklan itu. Bagaimana tip-tipnya biar berhasil gitu ya? Dipersilahkan menjawab yang punya pengalaman untuk membuat iklan online dan sampai berhasil mengajak ke seminar ya. Silakan Umi atau Bu Miftah atau Bu Lia yang sudah pengalaman berhasil, siapa di antara ibu-ibu yang ada? Baik, izin menjawab sedikit mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lain, Ibu Hajah Triwinarni. Ya, baik. Silakan Umi. Baik, terima kasih Bu Hajah Triwinarni, terima kasih Ibu Dr. Hajar Mawati Arbi MS. Ini keren banget pertanyaannya tentang bagaimana latihan iklan di online ya. Nah, untuk di online ini medsos ya, untuk medsos banyak kita. Ya, kita banyak channel-channel untuk media sosial. Ada di WA. WA itu status WA juga itu termasuk adalah medsos. Jadi WA itu bisa digunakan oleh kita juga untuk sarana iklan. Misalnya kita share produk-produk ya, produk-produk yang sudah kita ketahui produknya, manfaatnya itu bisa dilihat itu status-statusnya termasuk status Bu Hajah Triwinarni itu sering banget saya lihat ya. Iklan apa nih di statusnya Bu Hajah Triwinarni, misalnya iklan tentang produk ini, khasiatnya, manfaatnya ada. Kemudian juga bisa iklan tentang kegiatan kita, seminar kita. Iklannya bisa tentang kata-kata yang pernah saya lakukan melalui di WA itu misalnya status ringan ya, cuman kata-kata misalnya luar biasa PTBes ya, sedang bagi-bagi Pajero, itu yang pernah saya lakukan dulu ya, sedang pagi-pagi Pajero buat teman-teman yang pengen punya Pajero Cash ya, motor cash, mobilio cash, Pajero Cash, rumah cash, bisa hubungin Umi. Nah itu sering banget saya buat. Nah akhirnya itu WA itu, status WA itu ya, itu terbaca oleh Bu Rika Rahmawati ya, beliau langsung saya mau dong Umi gitu. Jadi itu gara-gara dari status di medsos WA. Ya akhirnya saya bilang kalau memang Bu Rika pengen tahu ya silakan datang ke seminar ke Cilangkap. Beliau datang dan langsung bergabung. Itu contoh yang mungkin yang pernah saya alami. Yang kedua melalui media sosial Facebook. Jadi yang namanya media sosial banyak. Nah, saya di Facebook sudah saya lakukan. Caranya dengan apa? Saya upload foto-foto, video-video kita, video-video seminar, yel-yel kita ya, karena saya sendiri masuk ke dalam PTBes ini gara-gara ngelihat Facebooknya founder co-founder. Jadi, saya adalah salah satu bukti ya bahwa medsos itu luar biasa. Ya, medsos itu luar biasa. Jadi saya begitu lihat medsos itu gara-gara apa kok saya bergabung ke PTBes? Gara-gara saya ngedengar video yel-yel yang di-share oleh founder, oleh Facebooknya Abi Haji Mansuri Firmansyah. Apa nih? PTBes go berkah no riba. PTBes go berkah no riba, kayak gitu. Nah, ini langsung saya messengers. Ini maksudnya apa ya? Saya jadi menggelitik di hati saya, go berkah no riba itu maksudnya apa? Akhirnya langsung dari situ langsung janji ketemu di Masjid Atin. Jadi itu salah satu bukti. Saya sendiri adalah salah satu bukti keberhasilan ya berdakwah, beriklan di Facebook. Akhirnya saya join.
Janji temu di Masjid Atin, saya nggak banyak cincong langsung join. Nah itu satu. Jadi saya bukti berhasil masuk ke PTBS karena medsos melalui Facebook. Kemarin kita juga sudah coba Facebook Ad, termasuk saya juga sudah ikut. Sudah sempat calon mitra tersebut datang ke GWS, tapi masih harus ditindaklanjuti. Ya, paling baru hanya RS, tapi masih harus ditindaklanjuti. Tapi yang berhasil adalah yang pernah saya lakukan melalui medsos WA. Jadi di WA itu bagus kalau kita pasang iklan. Kedua di Facebook itu bagus, sudah berhasil. Yang join bersama saya melalui media Facebook adalah Bu Khadijah. Ya itu sudah kelihatan, ya sudah menjadi leader hebat. Ya Bu Rika sudah menjadi leader hebat yang luar biasa. Bu Khadijah sudah menjadi leader yang luar biasa hebat. Jadi sudah terbukti bahwa media sosial jangan dianggap sebelah mata. Harus digunakan dengan sebaik-baiknya, baik status di WhatsApp, baik status di Facebook, ya, baik di TikTok apalagi. Nah di TikTok juga bagus itu. Ya di TikTok bisa. Nah ketika ada kendala misalnya dia ditanyain alamat nggak mau ngasih ya wajar saya rasa. Kenapa? Karena kita belum kenal. Mungkin dia masih belum ada trust-nya. Maka kita harus building trust dulu. Harus membangun kepercayaan dulu supaya dia percaya dulu kepada kita. Bagaimana harus ada dialog lagi. Nah ketika misalnya belum berhasil nggak apa-apa. Lanjutkan saja. Terus konsisten istiqomah. Ya konsisten istiqomah seperti itu aja. Mungkin itu yang saya alami. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan dari leader yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Hajah Triwinarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dr. Arma itu yang dijawab yang melalui online, tapi tadi yang melalui iklan. Ya, barangkali Bu Miftahul Janah barangkali bisa menambahkan untuk yang melalui iklan, karena yang ditanyakan yang melalui iklan gitu ya. Iklan yang membuat iklan gitu ya, waktu itu latihan membuat iklan, kemudian ditanya-tanya alamat kok tidak mau, gimana cara untuk lakukan agar biasa berhasil gitu, langkah-langkahnya seperti apa atau tipsnya. Coba yang melalui Ibu Miftahul, mohon untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Hajah Tri. Tentunya untuk yang melalui iklan, poin intinya adalah iklannya harus menarik. Ini jadi justru kopi ada di bawahnya. Bocoran nih kayaknya Bu Haji ya. Ada yang bocor ya. Ada bocor ya. Ini jadi poin-poinnya tuh. Minta tolong COO ini untuk dirapihin yang bocornya. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang beriklan, pastikan iklannya menarik. Waktu itu kita sama-sama belajar Bu Supinah ya. Bu Supinah ya. Iklan bahwa dia sudah kebeli mobil. Nah, itu menarik. Karena kalau dari situ tidak menarik, udah orang namanya di medsos ya, apalagi di TikTok udah langsung scroll aja. Tapi kalau menarik pasti ditahan oleh jarinya. Dari situ awalnya. Iklannya harus menarik. Yang kedua, ini main mental juga ya, karena orang di luaran sana itu di TikTok dimanapun berada belum kenal kita. Sehingga nanti bahasanya itu macam-macam. Ada yang menerima dengan baik, ada yang nantinya tidak menerima. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya gitu ya. Nah, ini harus mentalnya kuat nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana? Yaitu di follow up sampai janji temu. Janji temu bukan cuma kita men-share lokasi seminar di mana, karena ini orang belum kenal. Yang lebih bagusnya sampai kita datengin ke lokasi tempatnya. Ya, terutama ini orang yang benar-benar mau, karena kan secara gini, maksudnya gini, ini informasi baru dia terima, orangnya juga yang menginformasikan dia nggak kenal, maka kan akan mengeluarkan statement macam-macam. Maka Bapak Ibu pilih dari sekian akhirnya kesaring 1000 atau kesaring 500 itu dari sekian pasti Bapak Ibu akan ada rasa yang serius yang mana. Nah, ini yang ditindaklanjut. Kalau yang serius silakan Bapak tindak lanjut, harus ketemu. Karena kalau sudah ketemu ya dalam artian ini adalah bentuk keseriusan kita dalam bertemu orang baru untuk menjelaskan sosialisasi PTBS. Karena waktu itu saya ada tim yang sampai akhirnya minta dari sekian banyak, akhirnya ada 2 orang. Yang satu sudah closing akhirnya, karena waktu itu langsung datang ke seminar, yang satunya akhirnya minta diajak ketemu. Nah, bertemu itulah bentuk dari keseriusan kita Bapak Ibu.
Dari situlah mulai kita berbicara sampai ketemu titik kebutuhannya apa. Begitu. Jadi dari awal pastikan bahwa kita memiliki iklan yang menarik, dilanjutkan dengan pilih dari sekian orang, karena macam-macam, statementnya akan macam-macam. Pilih orang yang serius, Bapak Ibu pasti bisa menyaringnya, dan lanjut untuk bertemu. Pastikan bisa bertemu karena itu bentuk dari keseriusan. Dari bertemu itulah Bapak Ibu akhirnya bisa mengecek bahwa orang ini kebutuhannya apa. Nah, selama kebutuhannya ada dan bisa terpenuhi oleh PTBes, insya Allah akan join. Nah, kalau yang misalnya nggak mau men-share alamat, ya sudah Bu, itu berarti tidak serius gitu aja. Kalau yang serius pasti ngajakin ketemu. Dan biasanya mereka welcome karena apa? Butuh informasi lebih lanjut. Itu aja Putri. Oh iya, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan tambahan. Wis, apa tambahnya Bu? Jadi tadi Jadi kita praktek itu waktu itu ini gambarnya cuma produk aja, tapi wajah kita nggak ikut. Apa itu berpengaruh? Jadi gambar produk aja. Iya gini. Kalau hanya gambar produk tapi tidak dijelaskan dan hasilnya belum terlihat, itu mungkin seperti yang bias ya. Tetapi misal ada contoh produk, cara pemakaian dan hasilnya misalnya. Tentunya pastinya, misal kalau kita menjelaskan tentang segmentasi pertanian bukan hanya gambar pupuknya saja, tetapi lebih baiknya, lebih bagusnya, biar lebih menarik iklannya, silakan di-share untuk informasi penggunaannya telah melakukan atau bisa misalnya after before gitu ya, atau penggunaan produk ini yang menggunakan eco farming, ini yang tidak. Nah, itu lebih terlihat real bahwa penggunaan produk PTBes itu sudah aplikasinya sudah bagus. Nah, itu lebih menarik. Jadi sebisa mungkin bentuk dari promosinya itu harus real, terlihat bahwa memang produk PTBes jitu gitu Bu Haji. Jadi kalau hanya gambar-gambarnya saja, ya mungkin perusahaan lain juga seperti itu. Tapi kalau disertai dengan testimoni yang sudah berhasil, gitu ya. Bayangkan Bu Haji, testimoni Palembes itu disertai dengan hasil dari produktivitas yang besar-besar sawitnya. Lebih tertarik itu atau hanya gambar Palembesnya aja? Nah, tentunya pasti hasilnya. Maka berarti boleh disertakan testimoni yang sudah dilakukan di lapangan. Jadi bisa lebih greget. Gitu Bu Haji. Oh ya, ada pengalaman lagi kami begini. Kita udah nawarin nih ya. Ternyata harganya ada yang lebih murah di Shopee. Dia ngalamin sendiri tuh. Tawarin ke profesor, profesornya ngeliat di Shopee. Nah, nggak tahu di Shopee itu asli apa palsu. Orang PTBes juga yang jualan. Iya. Harganya lebih rendah. Nah, tadi di grup kelas 3 tuh membahas itu juga. Gimana tuh menanggapi itu? Jadi kita saingan sama produknya sama. Bu Haji tinggal ini pintar menjelaskannya bahwa misalnya kita punya sepatu brand, misalnya Nike, itu biasanya dijualnya di mana? Di emperan kah atau di tempat sportnya khusus? Nah itu seperti itu Bu Haji. Dan kita memang tidak bisa menjudge itu barangnya asli atau apa. Jadi udah aku informasinya nggak patangnya tapi ada apa pulang pengajian oh ini tolong, kok riweh banget ini teh naon sih, bocornya berapa titik ini bocornya? Pak Rizal bisa dikondisikan sudah? Suaranya Bu Aisyah ya.
Ini kebocorannya dari mana ini? Rame banget. Ibu punten arisannya jangan di sini ya. Terima kasih. Rame banget. Tuh. Ya lanjut Bu Haji, tinggal dijelaskan saja bahwa sistem di PTBS adalah PLBS, penjualan langsung Tolong Ibu berjenjang host itu syariah. ditertibkan, itu di unmute semua tuh selain pembicara, ya Allah, ribet amat. Mohon ibu-ibu yang nggak berkepentingan pembicara, tolong di unmute ya. Ganggu yang lain ya. Ini lagi kuliah nih. Enggak, ini tumben biasanya nggak kayak gini ya. Dimatikan aja itunya. Oke, baik. Sudah kita lanjutkan? Bu Haji Tri, bisa kita lanjut? Enggak, silakan. Ntar lagi dilanjutkan. Iya. Ini udah. Bu Dokter, dijelaskan saja bahwa sistem PTBS itu PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi kita tidak menjamin barang-barang yang dijual secara online itu adalah barang palsu atau barang sungguhan gitu. Sehingga karena ini pernah kejadian Bu Haji, tim saya sendiri beli kolagen itu lewat online karena kata dia bertemu saya agak susah, alasannya begitu, akhirnya dia online. Tapi akhirnya dia jujur juga karena saya tergiur dengan harga murahnya. Tapi setelah itu beliau masuk rumah sakit dan dirawat. Dan dari situ beliau baru tahu bahwa ya kami tidak bisa mengklaim bahwa itu barang beneran barang dari PTBS atau bukan gitu. Karena kita kan memang sistemnya PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah yang notabene-nya hanya bisa dibeli lewat jaringan. Itu aja Bu Haji. Ya saya bilang gitu juga sama profesor. Nggak jamin kalau belinya di itu ya, di Shopee. Saya bilang gitu, PTBS tidak bertanggung jawab. Iya. Mitra saya mah sampai dirawat Bu Haji. Mitra saya sampai dirawat minum kolagen dari Shopee. Iya, saya takut-takutin juga tuh profesor. Nanti kalau sakit jangan salahin saya ya. Nah, iya. Kalau udah kayak begitu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Jaminan ya intinya. Emang ada juga yang nanya gitu, kenapa nggak dijual di pasar? Ya iya, untuk jaminan supaya ini bisa dipertanggungjawabkan ya Bu Tri ya. Iya, betul seperti itu. Jadi sudah pintar lah Bu Dokter menjawabnya. Alhamdulillah semua sudah terjawab dari Ibu Dokter juga ya. pernah Jadi kayak gitu Bu. Dari Bu moderator, Bu Tri. Iya, iya. Siapa ini Bu Ines Desmi juga lagi? pernah ditanyain kayak gitu Bu. Iya. Jawabannya tadi udah tahu ya. Nanti jawabannya karena kita PLBS jadi tidak menjamin yang ada di Shopee ataupun ada di online yang lain itu kita tidak tahu asli atau palsunya. Jadi kita nggak boleh, oh itu palsu, oh itu asli, nggak boleh ya. Jadi kita sampaikan tidak menjamin keasliannya ya. Baik Bapak Ibu semua, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang semuanya terjawab. Kita malam ini belajar sudah banyak sekali. Kami persilahkan untuk pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu nih, masih ada waktu kira-kira 15 menit lagi. Yang mau bertanya berikutnya dipersilahkan. Untuk yang bertanya di chat, Ibu Sati Fauziah sudah dijawab langsung itu ya, karena ini sudah terjawab di situ, jadi tidak kita sampaikan lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung ini masih ada waktu, agar semuanya nanti jelas, sehingga kendala-kendala yang ada di lapangan itu bisa teratasi, sehingga kita bisa tetap ya berproses, yaitu untuk mencapai apa yang kita cita-citakan sesuai dengan impian kita masing-masing. Bapak Ibu masih ada waktu, kami persilahkan. Untuk SLI semuanya sudahkah? Dari yang Dokter Arma ke Bu Dokter Arma tadi sudah. Dari SLI 4 Ibu Nur Hasanah, apakah sudah ada yang
bertanya. Kemudian untuk yang keenam, Bu Nur Hayati Mandasari, adakah yang mau ditanyakan dari SLI atau dari yang tidak ikut SLI pun boleh bertanya, mumpung ada kesempatan pada malam hari ini. Kami persilahkan yang kami persilahkan siapa yang mau bertanya. Bu Eli, barangkali mau bertanya? Itu ada Bu Eli Istori, barangkali mau bertanya. Kami persilahkan, dimanfaatkan waktunya, masih ada kira-kira 15 menit lagi sebelum nanti ada arahan atau pencerahan dari founder maupun co-founder. Dipersilahkan Bapak Ibu, masih banyak yang di sini, masih ada 94 peserta. Barangkali yang mau ditanyakan, silakan siapa yang mau bertanya lagi. Bu Serining, mau bertanya Bu Neng? Ayo Bapak Ibu, manfaatkan waktunya ini. Sayang waktu masih ada leader-leader yang mau menjawab pertanyaan dari mitra yang ditemui di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi pada saat kita prospek, pada saat kita sedang praktek mengundang, pada saat kita praktek mengajak untuk ke seminar. Kami persilahkan kendala-kendala yang dihadapi. Dari SLI 6, Bu Nur Hayati Mandasari, adakah pertanyaan dari mahasiswanya yang perlu ditanyakan di sini? Atau dari 5, kebetulan Buya sudah ada di dalamnya. Yang keempat, Bu Nur Hasana. Izin bertanya Putri. Oh iya, monggo silahkan. Bu Fauzi lagi ya. Persilahkan. Iya. Menu. Untuk product knowledge nih, apakah kita ada training khusus atau pertemuan offline ataupun khusus Zoom gitu dibahas, Bun? Terima kasih. Kan product knowledge-nya cukup banyak tuh ya, mungkin yang jadi andalan atau kita mungkin lebih condong ke mana pasar kita gitu kan. Kita bisa mendalami semua manfaat serta kandungan yang ada di dalamnya supaya kita tuh kalau jualan tuh lebih rinci, kalau kita menerangkan lebih enak, yang dengar yang pemahamannya lebih logis dan bisa cepat diterima biar cepat juga dalam kita ya mungkin tujuannya nggak menjual ya tapi paling tidak kalau kita produk knowledge kita kuasai itu lebih enak gitu loh Bun. Mungkin ada sebagian orang yang senang bisnisnya, ada sebagian orang yang memang condong hanya ingin pemakai atau kalau belum ada bukti kan karena itu perlu proses ya kalau untuk ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi itu kan Bun. Ya. Paling tidak minimal dia tertarik dulu dengan produknya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Zaki Fauzia pertanyaannya dari Expo SSW 14. Kami minta untuk Bu Lia untuk menjawab pertanyaan dari Bu Zaki Fauzia. Mana untuk dijawab? Baik, terima kasih Bu Haja Winarni. Tadi pertanyaannya dari Ibu siapa? Bu Zaki Fauzia lagi dari Expo SSW 14. Oh iya, pertanyaannya untuk tentang training product knowledge ya. Ya, betul. Nah, dari kemarin memang sudah di waktu pembentukan yang tanggal 8 itu masing-masing exco kan memang oleh founder kita sudah dibagi masing-masing untuk exco 1 nanti training produk apa gitu. Sampai exco 16 masing-masing kemarin sudah dibagikan tentang produk-produknya gitu. Dan sejauh ini kan dari kemarin memang sudah berjalan gitu ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Setiap hari Rebo kita ada training product knowledge. Dan itu alhamdulillah secara saya pribadi sudah saya rangkum gitu. Jadi kalau ada training produk tentang ALKB sumpama itu kan sedang dibahas. Nah, setelah selesai acara biasanya besok saya bikin buku gitu, saya bendelkan khusus ini training tentang ALKB. Nah, kemudian hari Rabu lagi umpama tentang kolagen gitu, Bu. Jadi materi-materinya
boleh kita bukukan agar kita lebih bisa belajar lagi tentang fungsi-fungsi dan herbal-herbalnya apa saja sih fungsinya, kemudian untuk dijelaskan lagi kepada calon customer kita atau calon mitra kita. Begitu, Bu. Jadi memang sudah ada pembagian-pembagian untuk masing-masing exco. Untuk exco 1 produk knowledge-nya apa, exco 2 sampai exco 16 masing-masing sudah kebagian gitu. Dan sudah berjalan setiap hari Rabu ada jadwalnya yaitu training khusus tentang produk knowledge gitu, Bu. Baik, untuk pelaksanaannya sendiri apakah di masing-masing apa itu exco itu sendiri mungkin kayak home sharing ataukah di kantor, Bu? Terima kasih. Kalau untuk training produk knowledge, kita kan sudah berjalan setiap hari Rabu, Ibu, jam 8 sampai jam 10 malam. Gitu ya. Seperti yang Rabu kemarin dan kemarinnya ya, saya kebagian membahas tentang diabetes dan stevia, tentang penyakit diabetes. Gitu. Jadi memang setiap Rabu sudah khusus untuk training produk knowledge. Berarti itu untuk saran Zoom malam hari ya, Bun ya? ya untuk Zoom malam Zoom hari bisa diikuti semua mitra seluruh Indonesia, Bun ya? betul bisa ada. Dan Baik, sudah terima berjalan kasih. nih Bu, ya sudah berjalan. Baik, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Faizia, berarti sudah terjawab ya. Jadi setiap Rabu malam Kamis jam 8 malam atau pukul 20 sampai pukul 22 ya. Seperti kayak ini hari Senin Siap, tapi nanti hari Rabunya. Jadi kita pakai siap. online. Iya, jadi silahkan Ibu nanti Baik, mengikuti terima kasih, ya. Putri. Mudah-mudahan tambah pinter kita ya sehingga bisa kita kalau ditanya orang itu jadi bisa menjawab gitu ya intinya. Jadi ada produk Amin. knowledge. Amin, Terima ya Rabbal kasih Alamin. yang sudah 2 kali bertanya. Kami persilakan Bapak Ibu. Barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau disampaikan. Mumpung masih ada waktu, mungkin atau 1 atau 2 pertanyaan masih bisa dipersilahkan. Ya, silahkan 1 pertanyaan lagi. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mumpung masih ada kesempatan, biar kita tidak memikirkan sendiri kendala di lapangan karena kita tidak mau bertanya. Kami persilahkan untuk menanyakan, mumpung masih ada kesempatan, sehingga kita bisa aman di lapangan ya, bisa pertanyaan dari mitra bisa kita jawab karena memang kita sudah paham gitu. Oleh sebab itu kami persilahkan 1 pertanyaan lagi penutup. Mudah-mudahan yang bertanya di penutup ini nanti eh, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan juga bisa mewujudkan impian-impiannya untuk menjadi ambasador-ambasador berikutnya. Ayo kami persilahkan. Bu Tintin Ya, tadi mau bertanya. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih. Oh ya, silahkan Mas Agung ya. Udah sampai tempat Mas Agung? Udah aman? Saya mau nanya, Ya, silahkan. ini ada Hamid yang mau bergabung. Dia sih memang kendalanya sebelumnya memang ada uang, ya kan emang udah mau gabung. Nah sekarang ini kendalanya memang dia tuh karena tagihannya sedang eh, macet lah ibaratnya gitu. Saya nggak tahu dia usaha saat ada usaha toko gitu lah punya punya. Saya mau tanyakan dia tagihan macet, apakah saya harus memaksa untuk dia dapat untuk join atau tunggu sabar dulu supaya dia benar-benar join gitu, benar mau bayar. Itu doang pertanyaan saya, apakah saya harus memaksa? Takutnya kalau saya memaksa untuk eh, dia masuk, takutnya oh nih orang memaksa banget atau bagaimana gitu. Ini yang saya ragu-ragu. Nah, apakah saya harus bersabar dulu atau bagaimana? Itu aja yang pertanyaan saya. Oh Boleh ya. dijawab? Ya, terima kasih Mas Agung. Dari SSW berapa? 9? Expo SSW 8. 8. Oh, SSW Ya. 8. SSW 8. Baik, pertanyaannya dari Mas Agung. Kami persilahkan
Umi Kalsum untuk menjawab pertanyaan dari Mas Agung dari SSW 8. SSW 8. Baik, terima kasih Bu Hajah Triwinarni. Terima kasih Bapak Agung. Ini pertanyaannya keren banget dan saya pernah mengalami ini ya Pak. Jadi saya pernah mengalami kendalanya saya punya cicilan itu per bulannya 10 juta Pak. Itu di zaman COVID. Di zaman COVID nyaris ini bakal macet. Ya kenapa? Karena pada saat COVID itu kita lockdown ya sehingga usaha-usaha yang selama ini saya lakukan itu tidak bisa berjalan seperti biasanya. Misalnya saya penceramah. Biasanya saya dari ceramah itu ada income masuk. Tapi karena COVID itu nggak boleh ada majelis taklim, tutup semua, bahkan masjid pun tutup. Nah, pada saat itu bagaimana saya mengatasi cicilan saya yang 10 juta? Nah, di satu sisi saya melihat ya ada di Facebook itu tadi, Facebook saya lihat Facebook dari Facebook founder PTBes Go Berkah No Riba. Nah, lalu saya janji temu, begitu ketemu dijelaskan oleh Abi, hanya 5 menit lah ya dijelaskan oleh founder co-founder hanya 5 menit di Masjid Atin. Saya nggak banyak cincong lagi Pak Agung. Saya udah nggak banyak berpikir panjang lagi karena ini sudah di ujung tanduk nih Pak Agung. Kalau misalnya nggak bayar 3 bulan itu mobil diambil Pak. Mobil diambil, motor diambil, semua diambil. Nah saya udah, jadi saya memaksakan diri saya. Kalau saya pribadi waktu itu Abi, saya mau bergabung, tidak ada uang, ada duit di tas saya ini untuk cicilan mobil. Ya, untuk cicilan mobil saya 4 juta. Tapi saya langsung nekat, Pak. Jadi kalau saya nekat, ya udah bismillah ya Allah, ini saya langsung daftar dengan uang yang dengan modal uang cicilan mobil. Nah, habis itu saya langsung putar otak nih, Pak. Wah, ini gawat ini. Kalau saya nggak cepet dapat mitra ini gimana nanti tukang tagih datang pakai WA atau gimana kan saya bingung. Nanti ditarik motor saya ditarik, mobil saya ditarik, bingung kita ya. Karena kalau udah ditarik cicilannya kemarin hilang kan rugi banget kita. Nah, alhamdulillah karena saya nekat langsung Pak Budi join. Pak Budi join, saya langsung dapat profit penjualan langsung, Pak. Lalu saya ajak lagi Kak Ima saya, Kak Ima, Bu Fatimah Nursyam, Bupat, ayo langsung gabung. Saya ajak lagi yang lain-lain, dosen-dosen pada gabung. Jadi kalau kita udah kepepet, ya itu pasti kita jadi gercep Pak kerjanya. Sama seperti yang diceritakan oleh Umi Hajalis Ratnasari tentang masuk kebun binatang digratisin. Ya, masuk kebun binatang digratisin pada masuk semua. Ya, karena kalau bayar pada nggak mau, begitu digratisin pada masuk semua, begitu dikunci, ya tapi apa? Semua binatang-binatangnya dikeluarin semua di kebun binatang. Akhirnya begitu dikunci ada tulisan, ya mau keluar dari kebun binatang ini bayar 200.000. Semua langsung bisa bayar. Kenapa? Lebih baik saya keluar duit 200.000 daripada saya mati di dalam dimakan oleh hewan-hewan buas yang dilepaskan di kebun binatang. Jadi kesimpulan cerita itu apa? Pesan moralnya apa? Manusia kalau belum terdesak, belum dikejar-kejar oleh anjing gila, itu nggak lari biasanya. Ya, nah ini akhirnya kalau ada begitu, kalau kata saya, kalau saya mungkin berhadapan dengan orang tersebut, saya pasti bilang, Pak, ini udah kredit macet. Ada solusi lain nggak? Ada solusi lain nggak supaya kredit Bapak nggak macet? Kalau dia bilang saya solusinya hanya pinjam lagi. Kalau Bapak solusinya pinjam lagi, utang lagi, lunas yang di sini yang di sana buka itu bukan solusi, Pak. Itu hanya memindahkan hutang aja. Ya, kalau solusinya Bapak tersebut bilang saya hanya berani, saya lagi cari utangan nih di bank lain, di tempat lain yang bisa melunasi hutang saya yang kredit macet ini. Jadi biar lunas nih yang kredit macet ini, tinggal urusan saya sama bank tersebut. Itu mah namanya bukan solusi, Pak bilang. Itu sama aja hanya memindahkan utang. Nah, saya karena berpikir begitu ya, karena saya dikasih tahu sama founder co-founder kalau misalnya Umi Kalsum solusinya misalnya pinjam ke orang lain, itu sama aja saya memindahkan utang. Ya, saya mikir wah ini harus gercep, ini lagi COVID nih bahaya kalau saya. Akhirnya saya nekat, Pak. Jadi memang justru kalau kita sayang sama Bapak yang lagi kreditnya macet, kita bilang, Pak, ayo Pak, ini harus bergerak cepat. Ada solusi lain nggak? Kalau Bapak nggak menemukan solusi lain, ini solusinya PTBes, Pak. Karena produknya banyak, jadi gercep. Ayo join, cuman 2.850.000. Yang macet itu banyak. Saya yang macet itu totalnya 500 juta, Pak.
Hutang saya 500 juta, saya hanya membutuhkan modal di PTBS ini sekarang ini 2.850.000. Kan lebih besar utang daripada modal PTBS. Tapi saya harus nekat. Kalau saya ketemu orang tersebut nih, kalau saya punya orang seperti ini, mitra begini, saya bilang, ayo Pak, nggak ada solusi lain. Daripada Bapak gali lubang tutup lubang, pinjam lagi, mendingan nekat, jalanin usaha ini, cuman modal 2,5 juta, langsung produknya kita pasarkan. Langsung produknya kita sampaikan ke orang. Langsung kita rekrut lagi. Nah, karena Bapak baru, saya temenin, Pak. Jadi Pak Agung bilang, saya akan bimbing Bapak sampai Bapak berhasil. Ya, minimal uang yang dikeluarkan tuh balik modal. Minimal yang 2.850.000 itu balik modal. Gimana caranya? Kita rekrut, Pak. Atau kita jual lagi produk ini kepada orang yang membutuhkan. Yang lagi sakit, siapa saudara Bapak yang sakit? Kita datangin, dia sakit apa? Sakit jantung, sakit kolesterol, kakinya apa? Kita datangin, nih produknya ada di sini. Nah itu, jadi produk kecantikan, siapa yang, saudara Bapak yang petani, teman Bapak yang petani siapa? Nah itu, jadi kita langsung, supaya uang yang 2,8 juta ini, minimal cepat balik modal. Habis itu baru kita terus lakukan supaya bisa melunasi hutang Bapak yang macet. Lebih baik ya daripada macet selama-lamanya, daripada macetnya lama, mendingan dari sekarang dikerjain. Jadi kalau Pak Agung sayang, Pak Agung pengen membantu Bapak atau Ibu tersebut yang lagi kredit macet, Bapak arahkan untuk segera bergabung, tapi Bapak Agung membimbing, jangan dilepaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Hajah Triwinarni. Terima kasih untuk jawabannya. Mas Agung sudah jelas ya, Mas Agung ya jawabannya ya. Nanti kalau kurang jelas lagi ya bisa bertemu dengan leadernya untuk bagaimana caranya gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah bertanya maupun leader yang sudah menjawab. Mudah-mudahan amal baik dari Bapak Ibu semua mendapatkan balasan yang berlimpah keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian kegiatan Zoom BDP dengan tema Mitra Bertanya Leader Menjawab Part 2 atau yang kedua pada malam hari ini telah kita lalui bersama. Saya sebagai moderator yang memandu acara pada hari ini masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan maaf pada saya yang masih harus banyak belajar. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa membimbing kita ke jalan yang selalu benar. Amin. Mohon maaf lahir batin. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dan juga pencerahan dari founder kita, Abi Haji Masturi Firmansyah, ya, pada malam hari ini. Kepada beliau, Abi Haji Masturi Firmansyah, kami persilahkan. Ya,